Semoga Ustadz senantiasa diberikan Allah kesehatan. Amin. Saya dari Medan. Ada juga orang kampung saya di sini. Bagaimana cara bakti seorang anak? Cara membahagiakan orang tua berjarak jauh dengan kita, sedangkan bertemu dekat bersama orang tua mungkin hanya 1 tahun sekali, Idul Fitri saja, karena harus bekerja di PT Antam Tbk Sulawesi Tenggara. Ada sesuatu yang tak bisa kita bayar dengan uang. Tak bisa dibayar dengan uang. Yang bisa merasakan ini orang yang orang tuanya sudah meninggal. Yang masih hidup tak bisa. Lam ya'rif man lam yadhuq. Yang tak pernah merasakannya tak bisa menceritakannya. Karena tak bisa dirasakan. Setelah orang tua itu tak ada, barulah kita rasa dunia ini hampa, tak ada gunanya. Duit itu tak ada gunanya, mobil itu tak ada gunanya, rumah itu tak ada gunanya, apapun tak ada gunanya. Waktu dapat saya gelar doktor dari Sudan, pulang saya ke rumah, tak ada gunanya. Tak bisa lagi diceritakan. Dulu apapun yang dapat diceritakan, mak, aku dapat sorban dari mak, aku dapat peci. Setelah pulang tak ada. Pulang dari Brunei, dapat gelar visiting profesor di Universitas Islam Sultan Syarif Ali. Tak ada gunanya, hampa. Paling-paling ditulis di baleho aja, profesor, doktor. Untuk menunjukkan bahwa kita bukan ustaz kaleng-kaleng. Nanti setelah dia tidak ada, barulah kau cari mana kain yang pernah dia pakai dulu, mana sajadah yang dulu dia pakai waktu sholat, di mana dia dulu sering duduk. Bekas tempat duduknya aja pun bisa menghilangkan rindu. Bekas tempat duduk. Tempat dia duduk dulu, tempat dia duduk makan kacang sambil minum teh. Duduk kau di situ bisa menghilangkan rindu. Quran yang dia baca dulu lengkap dengan rehalnya. Bangun kau tengah malam, kau bentang sajadah, duduk kau di situ, kau buka Quran yang dia baca dulu, hilang rindu. Tapi setelah dia tak ada, makanya mumpung dia masih ada, ciumlah tangannya, peluklah badannya, ciumlah keningnya. Kalau kau ada duit, kirimlah. Tak bisa, karena cari makan jauh Pak Ustaz, mesti terbangun dari Sumatera sampai kemari. Apa boleh buat? Memang begitu kondisi ekonomi kita sekarang. Allah tidak marah. Tapi kalau kau mampu, kirimlah. Siapa orang yang kira-kira bisa digaji, dibayar untuk memasakkan dia di rumah? Berkirimlah. Karena sampai masanya nanti duit yang banyak itu tidak ada gunanya. Sebanyak apapun kau simpan, tak ada rasanya lagi. Hampa, tak ada gunanya. Maka mumpung dia masih ada. Idul Fitri paksa-paksakanlah pulang. Mahal tiket pesawat, tabunglah. Teleponlah. Masih ada dia menyambut teleponmu, berikan HP yang kira-kira lama dia pakai, tinggalkan. Mak, ini chargernya, ini handphonenya, ini baterainya, persiapan kalau rusak, pasangkan di sini. Nanti kalau aku telepon, sampai masanya nanti handphonenya berbunyi tapi tak ada yang mengangkat. Selagi dia masih ada, senangkanlah hatinya. Kirimkanlah kain. Kain itu tidak akan dia pakai, tapi insya Allah menyenangkan hati dia. Ketika hatinya lapang, lapang rezeki. Ketika hatinya senang, senang hidup. Tapi kalau sudah hatinya sempit, meleleh air matanya rindu karena tak pernah kau telepon, disitulah awal azab Allah datang. Kau akan berenang dalam kesengsaraan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua, dosa ibu bapa. Ala hazihi niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Wali abaina, ayah kami ya Allah. Melepuh kulitnya untuk menyekolahkan kami, tak dapat kami balas budi baiknya ya Allah. Wali ummahatina, ummah kami, 9 bulan 10 hari kami dikandungnya, 2 tahun kami disusukannya, mengalir darahnya dalam badan kami, tak dapat kami balas. Tak dapat kami balas kebaikannya, sekali teriakannya saat mengeluarkan kami ke alam yang fana ini. Tak dapat kami balas kebaikannya ya Allah. Kalau dia masih hidup, sahih jasadaha, sehatkan badannya. Qawi imanaha, kuatkan imannya. Ar-rahmazuk hal istiqamata, berikan dia istiqamah dalam iman dan Islam. Kalau dia sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Nawwir qabraha, terangkan makamnya ya Allah. Allahumma ja'al qabraha radatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surga. La taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka ya Allah. Allahumma ja'al abana'ana barina liwalidiha. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Allahumma hafazhum min kulli su' wa syarr. Jaga anak-anak kami dari segala perbuatan maksiat dan dosa ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah banyak buat silap salah dan dosa. Wa illam taghfir lana, kalau kau tidak mengampuni dosa kami, wa tarhamna, kalau kau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, sudah lama kami jadi orang-orang yang rugi. Allahumma ja'alna minat tawabin, jadikan kami orang yang bertaubat di bulan mulia ini ya Allah. Wa ja'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati. Wa ja'alna min ibadikas salihin, jadikan kami hamba-hambamu yang salih. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina, kalau ajal kami sampai, malaikat maut tiba mencabut nyawa kami, jadikanlah yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang dapat saya sampaikan. Ini kertas, ada kertas, Masya Allah. Saat ini sedang viral tentang nikah beda agama yang disahkan oleh pengadilan negeri. Sementara fatwa Majelis Ulama Indonesia mengharamkan pernikahan beda agama. Bagaimana pendapat Pak Ustadz tentang pernikahan beda agama? Bukan pendapat saya, tentang dalam Al-Quran. La tankihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan nikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki yang musyrik sampai mereka beriman. Wal abdun mu'minun, hamba sahaya kalau dia beriman, khairun, lebih baik, min musyrikin, daripada orang musyrik. Walau a'jabakum, walaupun mengagumkan kamu hartanya, bangsawan, kaya, punya jabatan dan lain sebagainya. La tunkihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah hai laki-laki kamu menikahi perempuan yang beda agama. Wala amatun musyrik mu'minatun, perempuan yang berkulit hitam hamba sahaya, khairun min musyrikatin. Wala amatun mu'minatun, perempuan yang hamba sahaya berkulit hitam miskin susah melarat, khairun, lebih baik, min musyrikatin, daripada seorang perempuan yang berbeda agama. Walau a'jabatskum, walaupun dia menarik, menakjubkan bagi kamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jaga anaknya. Kalau sudah nampak bergaul, jangan sampai dia jatuh cinta, nanti dia menjadi melawan. Semua berawal dari percikan-percikan api di lalang yang kering, cepat padamkan. Siapa itu? Teman saya kuliah mah, beda agama, berteman, hati-hati. Nanti betapa banyak disebabkan oleh pertemanan dan persahabatan. Bergaul, berteman, tak masalah. Tapi kalau sudah sampai pada pernikahan, na'udzubillah. True story, kisah nyata. Datang bapak-bapak, ibu-ibu,
ke kantor Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau. Saya waktu itu jadi tim sosialisasi zakat. Assalamualaikum Pak Ustadz, Waalaikumsalam. Saya mau nanya masalah agama, apa masalahnya? Ustadz Somad nggak usah ikut sidang dulu. Kenapa? Ini ada 2 orang yang mau konsultasi agama. Ada apa Bapak Ibu? Nangis dua-duanya. Saya tanya, ada apa Pak? Makin kuat. Saya bilang kalau Bapak Ibu nangis nanti saya nangis juga. Apa masalahnya? 5 orang sekali murtad Pak Ustadz. Loh gimana ceritanya? Anak gadis saya nikah, ini pura-pura masuk Islam. Setelah anak 3, dia murtad. Anak saya takut nggak makan. Anaknya 3 dibawa. Anak, menantu, cucu. Saya nggak bisa bicara kuat karena ini orang udah tua-tua, 70 tahun. Kalau sempat saya katakan, mengapa? Saya takutnya meninggal. Akhirnya saya bilang, ibu bapak doakan pulanglah ke rumah. Karena nasi sudah jadi tai ayam. Udah 5 orang murtad, bapak ibu masih cerita bubur juga lagi. Jaga anak keturunan kita, jaga. Lihatlah berapa banyak artis-artis yang murtad karena pernikahan, karena pacaran, karena pergaulan. Allah akan menjaga bumi, pulau, kepulauan Buton ini insya Allah. Masukkan anak-anak dengan komunitas dakwah. Bau-bau hijrah festival, ini membangkitkan semangat. Masya Allah, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat datang kemari. Tidak sampai berbulan-bulan, pekan lalu ada ustadz, pekan lalu ada ustadz. Semarakkan terus dakwah, supaya terjadi juga akidahnya insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa tips cara meraih kesuksesan yang berkah di masa muda? Saya tidak pernah bercita-cita menjadi apapun. Cita-cita saya dulu cuma satu, bagaimana membahagiakan orang tua. Itu saja. Ya Allah, aku sekolah, tak tahu dulu pulang mau jadi apa, yang penting bisa membahagiakan orang tua. Itu saja. Jadi setelah itu sampai, ya sudah. Bisa menyenangkan hati orang tua, bisa, itu saja. Maka selalu saya sampaikan di kampus-kampus kepada mahasiswa, kalian kalau belum bisa membahagiakan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Ini kadang baru ngelihat namanya aja di HP dah kumat darah tinggi emaknya. Kalau belum bisa membahagiakan dia, jangan menyusahkan dia. Maka saya di Mesir 4 tahun tak pernah saya minta duit. Tiba-tiba udah sampai ke Mekah. Mak, aku udah di Mekah. Dari mana kau dapat ongkos? Ada tabunganku sikit-sikit. Pergi ke Mekah, kerja, pulang, bayar hutang. Yang pernah menyusahkan orang tua. Oleh sebab itu cita-citanya yang pertama mencari ridha Allah. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhutullah fi sukhutil walidain. Pulang saya ke kampung, saya mau beli tanah berapa meter, ternak lele, tanam cabai, daun ubi, malam mengajar ngaji. Cita-cita saya kecil aja. Tak ada cita-cita mau jadi ustadz viral disambut di airport, tak ada. Terus kata mak saya, masa kau S2 tinggal di kampung, pergilah ke kota. Akhirnya saya menghonor jadi dosen, siang jadi dosen, malam ceramah di masjid, direkam, diupload, khutbah, diupload, like and share, akhirnya viral. Diusir beberapa kali, makin viral. Dibully, makin viral. Akhirnya yang membuli saya taubat sekarang. Ini orang makin dibully makin viral. Udah kita diamin aja lah. Itu semua itu kerja kita atau kerja Allah? Kerja Allah. Kerjakan kerja kita, urusan Allah biar Allah yang ngurus. Kita hidup ini sama macam bawa pancing.
Tugas kita ambil bambu, pasang kail, cari cacing, letakkan. Masalah ikannya datang tak datang itu urusan Allah. Ini kadang banyak orang ngurus urusan Allah yang dia urus. Urusan Allah yang kau urus. Kata Allah, yang mendatangkan ikan ini urusan aku. 10 pancing pasang, itu urusan kita. Tarik pancing satu, cacingnya hilang. Cari pancing satu, kailnya hilang. Cari pancing satu, talinya hilang. Yang ke-10, bambunya hilang. Marahkah kita? Tidak. Karena urusan kita sudah selesai. Serahkan urusan Allah. Pulang ke rumah, rupanya Allah mau kasih kita bukan ikan mentah, tapi ikan masak. Banyak orang terlalu berpikir, hidup ini kau buat saja urusanmu, urusan Allah. Urusanmu berangkat dari rumah, kerja. Masalah hasilnya urusan Allah. Berapa banyak orang bekerja tapi tak dapat apa-apa. Betul? Kalau sudah rezeki tak kemana. Tapi jangan gara-gara ini lalu bapak enggak kerja. Dibangunkan ibu besok pagi, bang, abang enggak kerja masuk kantor. Urusan Allah. Kalau ada suami ibu seperti itu, ibu jangan marah, biarkan aja. Nanti jam 12 dia bangun, dia lapar, dia tengok, mana makanan? Ibu jawab, urusan Allah. Harus ada usaha dan ikhtiar. Pertama, niat cari ridha Allah. Kedua, senangkan orang tua. Ketiga, berusaha. Setelah itu, tawakal Allah. Hidup jangan susah. Hidup sudah susah, jangan bikin susah. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Jikalau ada laki-laki yang gemulai tapi tidak merias wajahnya seperti perempuan, tidak menggunakan pakaian perempuan dan tidak gay, apakah dia tetap mendapatkan dosa seperti bencong? La'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Ada langkah sebelum, ada langkah setelah. Pada zaman Nabi ada seorang laki-laki memakai henna. Henna daun pacar. Kalau kami di Riau namanya daun inai. Kalau di Buton daun apa namanya? Patirangga. Itu ditumbuk, biasanya dipakai untuk menikah. Di zaman Nabi itu untuk perempuan, laki-laki enggak pakai. Lalu kemudian di zaman Nabi ada laki-laki yang memakai, dibawa ke Rasulullah. Kata Rasulullah, asingkan dia ke satu tempat bernama Naqi. Tempat pemakaman Baqi. Tempat pengasingan Naqi. Asingkan. Karena ini bisa menular. Itu lemah gemulai itu kalau kita berteman lama-lama bisa menular. Maka dia mesti diasingkan. Dia mesti dikarantina. Tapi jangan satukan dengan karantina COVID. Tapi kalau dia sudah sampai pada tingkat melakukan hubungan homoseksual, maka ada hukuman yang jelas. Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut, kalau kamu dapati ada orang yang tertangkap melakukan perbuatan umat Nabi Lut, nama kampungnya Sadum, perbuatannya disebut dengan perbuatan orang Sadum. Maaf, itulah dia Sodom. Perbuatan orang Sadum, sodomi. Maka dinaikkan bagian kerak bumi ke atas, yang atas turun ke bawah. Ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan bagian atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Amtarna 'alaihim, kami hujani mereka. Bihijaratim, dengan batu. Min sijjilim mandud, dari api yang terbakar. Akhirnya mereka pun mati bergelimpangan. Salah satu contohnya adalah
kaum-kaum homo yang membeku jadi batu di Pompei. Nah, ini semua menjadi iktibar pelajaran. Kalau dia tidak memakai pakaian perempuan, tidak memakai aksesoris perempuan, tidak operasi kelamin, dan dia tidak homo, seperti pertanyaan, hanya dia gemulai saja. Enggak tahu entah kenapa dia gemulai. Mungkin terlalu banyak makan cendol, sehingga dia seperti tak bertulang. Dia enggak apa-apa, tidak ada hukum bagi dia, karena dia tidak melakukan dua. Pertama, tidak menyerupai perempuan dan tidak melakukan hubungan seksual sejenis. Nah, ini penting kita jaga. Makanya saya yakin dan percaya anak-anak muda di Pulau Buton tidak akan melakukan itu. Karena masyarakat Buton ini masyarakat yang gagah dan perkasa. Seandainya orang Buton ini lemah gemulai, mana mungkin bisa bangun benteng terbesar di dunia? Mengangkat batu. Jadi kalau ada yang lemah-lemah gemulai yang agak-agak ada tandanya, bawa ke sini, suruh dia memperbaiki benteng-benteng udah roboh, angkat. Insya Allah hilang bencongnya. Ustadz, kiat-kiat apa yang kami lakukan sebagai guru kepada anak didik kami sebelum dan sesudah mengajar agar ilmu mudah dimengerti? SDIT Al-Farabi. Aristoteles, Socrates, Thales, Demokritos itu adalah pemikir-pemikir dari Greek Yunani kuno. Pada masa abad kedua datang seorang khalifah bernama Abu Ja'far Al-Mansur. Semua buku-buku dari Yunani diterjemahkan. Nama lembaganya Dar Al-Hikmah, Dar Rumah Hikmah Ilmu Pengetahuan. Dibuatlah Dar Al-Hikmah, Rumah Ilmu Pengetahuan. Diterjemahkanlah dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Akhirnya orang Islam pun jadi dokter, Avicenna. Karena orang Barat payah menyebut Ibnu Sina. Averroes, Ibnu Rus. Tapi ada seorang yang bergelar the second teacher. First teacher Aristoteles, second teacher Al-Farabi. Ternyata Al-Farabi ini bukan dari Arab, tapi dari Pomalaa. SDIT Al-Farabi. Ini supaya wali murid tahu, anak ibu di mana? SDIT Al-Farabi. Al-Farabi itu artinya apa? Ya SDIT. Al-Farabi itu di barat dia diberi gelar the second teacher. Guru pertama Aristoteles, guru kedua adalah Al-Farabi, saking cerdasnya. Artinya apa? Dia tidak hanya diakui dalam Islam, tapi juga di luar Islam. Kenapa dikasih nama Al-Farabi? Karena ingin anak-anak kita dalam kepalanya tidak hanya fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris, tapi juga dalam kepalanya ada Quran, hadis, fikih, akidah akhlak, dan bahasa Arab. Sehingga nanti dia akan menjadi ekonom, tapi ekonom yang beriman. Dia akan menjadi filosof, filosof yang bertakwa. Inilah cita-cita alumni Al-Farabi, insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, yang pertama kali menjadi guru itu adalah ikhlas. Karena kalau gurunya ikhlas, cakapnya masuk ke hati. Kalau dari mulut, ke mulut juga masuknya. Tapi kalau dari hati, ke hati juga masuknya. Kira-kira yang tadi saya sampaikan tadi, saya mulai tadi jam 5.15, sekarang jam 6.05, dan 50 menit saya bicara. Masuk tak ke hati Bapak Ibu? Kalau tak masuk ke hati Bapak Ibu, berarti yang ceramah itu enggak dari hati. Dari mulut ke mulut juga masuk. Jangan sampai ke mulut pun tak masuk. Nauzubillah. Yang pertama kali tulus ikhlas. Karena perbuatan yang paling tinggi amalnya adalah menjadi guru. Makanya saya lebih memilih menjadi guru. Saya sampai sekarang menjadi guru. Cuman saya tidak punya kelas. Dulu sempat jadi dosen, habis itu keluar. Kelas saya sekarang masjid, lapangan sepak bola, sama stadion,
sama gedung olahraga, sport center Antam. Saya mengajar tidak lagi terbatas oleh dinding kelas. Semua tempat menjadi tempat mengajar. Guru yang pertama harus ikhlas. Yang kedua, tingkah laku perbuatannya. Guru digugu dan ditiru. Guru itu dari mulai cara minumnya aja diikut orang. Guru minumnya tangan kiri. Yang minum tangan kiri itu setan. Berarti kalau ada guru minum pakai tangan kiri, berarti guru setan. Hati-hati jadi guru. Oleh sebab itu maka guru ini luar biasa. Guru ini luar biasa Bapak Ibu. Perbuatan yang tidak putus setelah mati guru. PNS setelah mati putus. Yang kan mati, pensiun aja putus. Apalagi mati. Tapi guru. Saya dulu punya dosen, kata dia saya ini lulus hakim. Tapi kemudian saya tinggalkan hakim, saya pilih jadi guru. Kenapa gitu Pak dosen? Karena kalau saya jadi hakim, 1 tahun ada 10 perkara, 10 senang kepada saya, 10 benci. Yang menang senang, yang kalah benci. Tapi menjadi guru, tidak akan ada murid saya itu yang benci kepada saya. Betul. Guru SD saya, berapa kali kepala saya diantukkannya ke tiang. Asal pelajaran saya nggak dapat, diantukkan. Begitu reuni, saya cium tangannya. Saya nggak sakit hati, ingat aja dikit. Datang saya belikan hadiah, saya cium tangannya, meleleh air mata saya. Betul, menjadi guru itu adalah nikmat. Maka saya pilih jadi guru. Guru nggak ada pensiunnya. Saya sampaikan sampai mati saya tetap menjadi guru. Oleh sebab itu maka guru ini luar biasa. Guru pahlawan tanpa tanda jasa. Oleh sebab itu menjadi guru. Oh, tapi jangan gara-gara ini semua pegawai Antam keluar mau jadi guru. Memang ibu bukan guru, tapi ibu menjadi guru bagi anak-anak ibu. Bapak jadi guru bagi keluarga bapak. Itu kita sudah menjadi guru insya Allah. Emak saya perempuan yang biasa, dia bukan guru, dia bukan PNS, dia bukan kepala sekolah, tapi dia menjadi guru bagi kami, anak-anak. Kalau kami pulang bawa main-mainan, dia tanya, mainan ini dapat dari mana? Dari jalan mak, antar ke tempat kau jumpa tadi, karena tak tahu itu punya siapa, nanti di akhirat ini akan kau pikul menghadap Allah SWT. Sampai hari ini, kalau ketemu barang-barang di jalan, tidak berani bawa pulang, ingat pesan almarhumah Emak Ali. Mungkin cakap Ustaz tidak masuk ke telinganya, tapi kata-kata ibu luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, nanti kalau mau sakratul maut, pesan paling jitu sampaikan pas mau mati. Jangan makan haram. Luar biasa itu, mereka berkesan. Sampai anak cucu akan mereka sampaikan. Nenekmu dulu ketika mau mati pesan terakhirnya, jangan makan haram. Baru sebut la ilaha illallah. Pertama, ikhlas. Yang kedua, perhatikan tindak tandukmu, kau dikuku dan ditiru. Yang ketiga, insya Allah bangkitkan semangat, karena setelah kau mati akan mengalir pahalanya. Abdul Somad kalau mati meninggal dunia, setiap bulan Rajab, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak bapak, cucu bapak, ibu yang hadir-hadir nih, anakku yang kecil, setiap bulan Rajab mereka beramal. Abdul Somad sudah mati dimakan cacing tanah di Pulau Sumatera, di Riau, pahalanya tetap mengalir. Dari mana? Dari Pomala. Siapa Tuhan yang Maha Esa yang dimaksud oleh uang? Saya lihat dulu uang. Di mana ditulisnya Tuhan Maha Esa di dalam uang? Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang dimaksudnya di situ? Penjelasan dari Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa,
ada di dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Tuhan Maha Esa dalam Pancasila itu penjelasannya adalah Allah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalilnya adalah Qul huwallahu ahad. Jelas? Yang enggak jelas berarti belum sarapan. Jika ia adalah Allah yang Maha Kuasa sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dalam alinea ketiga, maka bagaimana mungkin Tuhan dijadikan dasar pengeluaran uang sedangkan dikelola oleh sistem fractional reserve atau sistem riba oleh bank lalu beredar ke masyarakat mengikuti kontrol sistem tersebut. Bagaimana Muslim menggunakan uang-uang tersebut? Begini ceritanya. Dulu yang dijadikan sebagai alat tukar menukar tidak ada uang, tapi pakai sistem barter. Barter Pak Ustadz, terserah mau barter mau barter. Saya orang pantai punya ikan, tapi saya tidak bisa menanam padi. Orang gunung menanam padi, maka kami ketemu antara ikan dan padi. Padi di gunung, ikan di pantai, bertemu di dapur juga. Akhirnya kita pun barter, ini ikan, ini padi. Begitulah nenek moyang kita dulu. Sampai akhirnya datang Islam, Islam membawa uang. Uang emas namanya dinar, uang perak namanya dirham. Akhirnya pun kita tukar menukar. Lihatlah koin-koin emas yang ditemukan digali di tanah, koinnya tertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan perubahan zaman, maka lalu kemudian terjadi perubahan. Emas tidak lagi beredar di tengah jalan, kecuali Mas Parno, dan mas lain. Emas tidak boleh beredar lagi sebagai alat tukar karena sesuatu dan lain hal. Akhirnya negara boleh mencetak pengganti emas dalam bentuk kertas sesuai dengan kadar emas yang ada di negara itu. Jadi kalau Kesultanan Buton punya emas 1 ton, emas 1 ton itu tidak boleh beredar keluar dalam bentuk mata uang, maka untuk menggantikan emas yang ada beredar itu dicetaklah uang kertas untuk sebagai nilai ganti terhadap emas. Paham? Jadi kalau 1 gram emas itu sekarang 1 juta sekian, tapi karena kita udah lama kenal 1 juta aja lah. Kebetulan di rumah saya ada uang 10 juta, maka saya boleh mengeluarkan uang sebanyak 10 lembar, per lembarnya 1 juta. Sebetulnya nilai kertas itu tidak ada, tapi dia sebagai pengganti uang yang ada di dalam brankas saya, sebagai nilai ganti. Sampai akhirnya Amerika mencetak kertas lebih banyak daripada emas yang ada di Amerika. Kertasnya lebih banyak. Tapi karena dia negara adik kuasa, akhirnya yang dipakai yang salah. Walaupun Amerika itu salah, tapi karena dia kuasa, akhirnya dia yang diikut. Akhirnya negara boleh mencetak kertas sebagai ganti emas. Ini cerita tentang sejarah duit kertas. Saya sudah ceritakan tadi 3 fase. Dari mulai barter, naik ke emas, emas diganti dengan kertas sesuai kadar, sampai pada level yang keempat, kertas dicetak walaupun nggak ada emasnya. Lalu kemudian yang nanya ini nggak setuju. Nggak setuju dia kalau kertas ini sebagai nilai tukar. Lalu kemudian kalau tidak setuju kertas sebagai nilai tukar, lalu kamu mau pakai daun.
Kertas ini sebagai nilai tukar. Tapi kemudian bahwa yang menetapkan di Indonesia pakai rupiah, sampai ke Saudi Arabia pakai rial, sampai ke Mesir pakai pon, sampai ke Maroko pakai dirham. Itu ulama-ulama semua. Jadi kalau antum bilang yang mengeluarkan uang kertas ini riba masuk neraka, berarti yang masuk surga cuma antum sendiri. Bayangkan ulama sebanyak-banyak ini, Al-Azhar 1000 tahun lebih di Mesir, berarti bodoh semua ulama Azhar itu. Maka mesti dipahami bahwa duit kertas ini sebagai nilai hanya untuk transaksi tukar menukar. Tapi sebenarnya nilainya bukan pada kertas itu. Sebagai contoh, kalau antum punya uang 10.000 satu lembar, tapi pada zaman Presiden Soekarno, sekarang masih laku sebagai nilai tukar? Tidak, dia hanya sebagai alat untuk souvenir, untuk kenang-kenangan, tapi sebagai alat tukar sudah tidak bisa lagi. Kita sepakati bahwa uang yang kita pakai sekarang itu yang ditetapkan negara sebagai alat tukar untuk supaya kita tidak gelai gara-gara masalah barter dalam masalah, untuk memudahkan kita bertransaksi. Maka sepakatlah umat di seluruh dunia ini, termasuk umat Islam dan para ulamanya. Apa bodoh semua ulama di Saudi Arabia, para alim ulama yang ada di Yaman, Habib Umar bin Hafiz, wali-wali Allah, mereka pakai duit kertas. Nah, ini tentang masalah uang kertas sebagai nilai tukar. Allahu a'lam bishawab.